200.000 siswa akan mendapatkan makan bergizi gratis dari pemerintah. Gitu. Lumayan juga ya Mas. Itu pun kalau dengan catatan, tapi catatan gimana Mas? kalau dapurnya ini. Hai Sobat Batampos, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur. Kali ini di edisi Hot News Batampos 11 Januari 2025. Nah, di sebelah saya udah ada Mas Putut Aryo Tejo, Bang Tejo, akrabnya dia nggak dipanggil Mas Putut, redaktur senior di Batampos. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang berita yang akan terbit di edisi cetak besok, dan beberapa juga berita sudah ada di edisi online. Mas, main apa kita hari ini? Ya, ini ada lumayan berita masuk dan ada beberapa yang menurut saya sih menarik ya. Terutama dari kantor Pemko Batam, ada beberapa berita yang menarik yang saya catat ya. Satunya adalah soal pembahasan tentang barang milik daerah yang akan dioptimalkan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Pemko Kota Batam. Oke. Jadi targetnya adalah PAD 2025 ini adalah 2,129 triliun. Wow, lumayan tuh Mas untuk bisa pembangunan Kota Batam ya. Gitu ya. Lumayan. Kita berharap juga sukses ya kan, sehingga kita pun dapat cucuran atap ya kan, dalam bentuk pembangunan yang lainnya, infrastruktur, pembangunan untuk pendidikan, kesehatan dan sebagainya gitu. Betul. Itu yang kita harapkan gitu ya. Tentu saja ini jadi kayak apa ya, kayak terobosan gitu menurut saya ya. Jadi pemerintah jadi berpikirnya sudah macam swasta gitu ya. Jadi ada upaya-upaya untuk mengoptimalkan aset-aset yang ada gitu ya, untuk bisa PAD kita bertambah gitu ya. Tidak hanya mengandalkan dari pajak gitu ya. Iya, menarik juga nih Mas. Itu kan. Yang dari Pemko lagi yang menarik adalah ini indeks pembangunan manusia ya kan, jadi yang terus digesa, ditingkatkan sehingga penduduk Batam secara kualitas bisa terus meningkat gitu, harapan hidup meningkat, kesehatan juga. Kalau nggak salah tahun ini 83,32 baru kita kemarin buat grafisnya ya. Ini menarik. Jadi ya semoga fasilitas kesehatan bagus ya kan. Terus fasilitas kesehatan yang lainnya, kesehatan rohani seperti taman juga mudah diakses, sehingga orang-orang juga sehat gitu, jasmani dan rohani, nggak cuma ada tempat-tempat refreshing juga gitu ya Mas ya. Jangan semua berbayar gitu Mas ya. Jangan semua di mall ya kan. Kalau semua di mall iya betul. Bukannya malah refresh, malah stres gitu. Jadi harapannya IPM ini juga memperbaiki indeks pembangunan manusianya kualitas hidup kita sebagai warga Batam. Jadi banyak indikatornya ya Mas yang harus dibenahi berarti untuk mencapai indeks prestasi yang lebih baik gitu ya. Nggak cuma umur panjang ya, tapi kualitasnya juga panjang. Umurnya panjang tapi diranjang ya nggak bisa ngapa-ngapain ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya apa namanya tergeletak, lemas gitu ya. Tidak produktif gitu ya. Catatannya kan masih panjang, belum mati gitu. Itu. Mas, apa cerita ini soal makan bergizi gratis itu? Iya, ini Pemko Batam juga sudah bersiap-siap ya. Di tanggal Senin ke depan sudah mulai dilaksanakan insya Allah ya. Jadi kita punya berapa nih? 959 sekolah ya. Di yang sudah Kota didata Batam, yang mulai dari tingkat TK sampai SMP ya Mas ya. Jadi datanya sih 200.000 siswa akan mendapatkan makan bergizi gratis dari pemerintah. Gitu. Lumayan juga ya Mas. Itu pun dengan catatan, tapi catatan gimana Mas? Kalau dapurnya ini, dapur umumnya siap nggak? Sebentar ya, tak bacain dulu. Kabarnya dapur umumnya baru 2 Mas. Satu di Kodim, satu yang di salah satu yayasan yang ada di Golden City yang bekas mie apa tuh dulu?
Ya itu makanya ini tergantung kesiapan dapur juga sih. Ya kabarnya Batam untuk bisa melayani jumlah siswa yang makan gratis itu, makan bergizi gratis itu butuh sedikitnya 50 dapur. Wow. 50 dapur. Jadi masih banyak terbuka peluang bagi siapa saja yang ingin membuka ataupun bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi gratis itu. Nah saat ini baru ada 2, satu di Kodim, satu di Golden City ya. Golden City milik salah satu yayasan yang juga sudah terverifikasi ya. Karena untuk bisa kabarnya Mas untuk bisa menjadi salah satu penyedia dapur makanan itu bergizi gratis itu nggak sembarangan tapi ada ketentuan yang harus ini. Misalnya bangunannya minimal luasnya 20 kali 20 meter persegi, sanitasinya, pembuangan sampahnya seperti apa, dan komponen-komponen lainnya yang harus disesuai dengan standar itu. Ya. Kalau dapur rumahku cukup untuk 2 orang anak. Setiap sarapan untuk anak sekolah. Itu untuk keluarga Mas. Itu dapur. Tapi kan lumayan dengan program ini dapur nggak perlu repot-repot dulu, dapur di rumah istirahat dulu ya. Kita lihat apakah dapat bagian atau belum. Nah ini juga kabar baik ya, ternyata sudah didata tadi ada 213 ribuan lebih ya Mas ya siswa yang akan dapat mulai dari TK, SD dan SMP. SMA itu nanti mungkin teman-teman dari provinsi ya Mas yang akan mendata. SLB, SMA, SMK itu provinsi. Nah dari jumlah yang didata itu luar biasa ini makanannya yang akan disalurkan, dan rencananya mulai tanggal berapa Mas? Senin ke depan Senin ya 13 ya. 13 mulai dari 13. Yang ulang tahun tanggal 13 Januari, anak-anak TK sampai SMP anggaplah itu ulang tahun kalian. Gitu ya. Dapat hadiah gratis, makan gratis ya Mas ya. Apalagi Mas? Ya alhamdulillah hari ini kita hujan dari pagi sampai betul. Sore ini ya, sampai kita syuting hari ini juga. Iya. Hujannya masih rintik-rintik, hujan deras rintik gitu. Ada lagunya tuh Mas. Hujan rintik-rintik. Alhamdulillah setelah panas beberapa pekan lah ya. Sekarang hari ini kita hujan. Dan jadi informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam, tentu saja hujan ini sebagai berkah, tapi juga harus tetap waspada ya. Jadi teman-teman dari BPBD juga Basarnas Kota Batam memberikan peringatan gitu ya, terhadap cuaca yang kita alami hari ini, terutama bagi teman-teman warga Batam, juga pembaca Batam Post semua tentunya yang suka bermain di pantai. Nah, jadi kalau misalnya hiburannya ke pantai, ini dari Basarnas mengatakan hati-hati. Berarti gelombang besar ya Mas? Bisa jadi kayak gitu ya kan. Jadi tetap waspada, apalagi orang tua jangan asik main HP, diawasi putra-putrinya ketika bermain di pantai. Gitu ya. Dan informasi dari teman kita Tanjung Pinang tadi, Bang Ismail ya, melaporkan dari Tanjung Pinang tuh ada beberapa titik banjir tadi setelah hujan, kemudian ada air laut juga naik, jadi pergerakan air dari air hujan tadi menjadi lambat, akhirnya muncul banjir rob kombinasi air hujan. Oke. Iya. Karena di darat pun kan ada juga kasus-kasus anak bocah yang betul. tergelincir lalu terseret harus masuk ke saluran drainase ya Mas. Ini sangat itu aja, di situ aja udah bahaya, apalagi di tempat yang lebih besar seperti pantai gitu ya. Iya. Dan hujan datang agak-agak miris juga ketika masalah sampah juga belum selesai. Betul. Nah, tadi teman-teman kita ada laporan tuh, katanya Mas, di mana Mas? Laporan sampahnya yang menumpuk. Iya. Dan protes itu dilakukan walaupun tidak dengan demo ya, misalnya dengan meletakkan sampahnya di tengah jalan gitu ya, atau di pinggir jalan tapi menumpuk gitu, dan itu di berbagai titik di Kota Batam ada, bahkan di depan mana di Temiyang, di depan TPU ya, TPU pemakaman umum Temiyang juga terjadi gitu kan. Nggak kebayang siapa yang buang sampah di Temiyang itu. Padahal kuburan ya Mas. Malam-malam datangnya mungkin sana, karena kalau artinya mungkin ada usaha juga bagi warga sekitar untuk sampai ke sana gitu ya. Iya. Di sana. Ya, mungkin daripada menumpuk dan membusuk di perumahan di depan rumah mungkin udah dicari tempat pembuangan deh sementara mungkin di ini. Tapi memang persoalan sampah di Batam ini masih sangat ruwet sekali ya Mas ya.
saya juga lihat di dekat perumahan Medi kemarin ada 2 bin kontainer yang diletakkan di tepi jalan. Mungkin kendaraannya rusak kali, sehingga harus ditaruh dulu bin kontainernya di situ untuk menunggu kendaraan yang lebih sehat kali kan. Karena DLH juga menyebutkan bahwa persoalan utamanya ada di kendaraan ya. Kendaraan terbatas, semuanya udah tua, compang-camping gitu. Sementara sampai diproduksi juga sangat besar setiap harinya, Mas, gitu loh. Iya, tentu saja harapannya ke depan pengadaan kendaraan juga diikuti dengan perawatan. Betul. Pengadaan pasti akan diikuti dengan perawatan. Nah, ini yang kita nggak tahu bagaimana prosesnya, dan semoga bisa diatasi oleh teman-teman di Pemko Batam gitu, sehingga masalah ini tidak berlarut dan tidak berulang di tahun 2006 dan seterusnya. Iya. Mungkin jauh lebih baik mungkin yang tertutup ya, Mas, karena tadi kita perjalanan dari Batam Center ke Punggur ya, ketemu kita mobil sampah itu yang berserakan di sepanjang jalan dan mengotori bau sekali kan gitu loh. Mungkin ya ada contoh tuh yang begitu masuk sampah langsung dipres tertutup dari atas, sehingga tidak ada peluang untuk jatuh sampahnya. Ya, gitu. Kalau tempat studi banding sih banyak. Kita bisa tunjukin kalau teman-teman mau. Ya, kita bisa tunjukin. Mana tuh, Mas? Gimana tuh? Kalau studi banding ya, tolong diajak. Kalau diajak ya. Nah, kalau mau studi banding, Pemko, DLH khususnya, ajak Mas Putu nih. Dia tahu nih lokasi mana yang sistem pengangkutan sampahnya oke kan gitu. Tapi harus diajak. Ya. Ada lagi, Mas? Iya, ini yang menarik, yang lagi hype di Kota Batam adalah ketiban pulung nih Batam ya, ketika kebijakan pemerintah untuk membuat Apple bisa menjual iPhone 16 itu membuat Apple harus sedikit mau berinvestasi di Indonesia. Iya, betul. Alhamdulillah yang dipilih adalah Kota Batam, dan itu semoga terwujud gitu ya. Iya. Modalnya sih kurang lebih 1,5 triliun ya. Investasinya. Konon kabarnya ya kan. Tapi mudah-mudahan jangan semua sistem otomasi ya, Mas ya. Kalau sistem otomasi nggak ada tenaga kerja dong yang kerekrut. Ya, kita nggak tahu juga karena ini teknologi. Apakah bisa pakai orang manusia? Paling tidak kita bergembira ada peluang lah ya untuk membuat bisnis di Kota Batam sedikit bertambah. Apalagi Apple yang punya nama besar ya, Mas ya. Iya, bahkan ini Stanley Ketua Apindo Kepri juga mengapresiasi secara positif gitu ya. Terus kemudian dia juga mendukung dengan kebijakan pemerintah pusat yang mensyaratkan TKDN yang harus ada di produk-produk elektronik atau produk lainnya yang beredar di Indonesia gitu. Dan semoga produk yang ini bisa diserap tidak hanya untuk warga Indonesia tapi juga bisa untuk ekspor gitu ya. Ekspor ya. Iya betul. Semoga gitu, jadi sehingga lebih banyak produksinya walaupun dan kemudian bisa berkembang ya, nggak cuman produk satu ini aja tapi bisa produk-produk lainnya dari raksasa. Iya, Apple kan nggak hanya handphone, Mas ya. Ada PC, ada laptop, ada apa namanya lagi tuh beragam ini ya produk ada handset ya. Earphone dan masih banyak, ada jam iPhone iPhone Watch ya. Itu harganya juga mehong, Mas. Kita tunggu ini aja undian. Iya, kita berharap sih ini benar-benar terrealisasi, terlepas nanti misalnya apakah Apple-nya langsung atau mungkin melalui perusahaan tertentu untuk memproduksi komponen dari produk Apple itu sendiri, tapi udah masuk investasi sekitar 1,5 triliun itu angka yang tidak sedikit ya. Lumayan Mas. Investasi aja 1,5 T aja udah oke kan. Tapi kan yang dikorupsi kok ya lebih banyak daripada itu. Oke, kita nggak ngomong korupsi. Yang terakhir ini saya menarik karena ini Nur pasti juga lebih paham dari saya. Soal haji lansia yang dimana Kota Batam juga dapat tambahan kuota ya 26. Ada 26 lansia yang ketambahan gitu dari semua
kuota lansia di Kepri. Dari Kepri itu cuma 65, ya kan, dari 10.166 orang lansia itu dari seluruh Indonesia, ya kan. Dan jadi Batam dapat 26 Mas. Nah, Nur punya pengalaman pribadi soal haji lansia. Ya, jadi memang ada sekitar daftar tunggu lansia itu sekitar 250-an untuk Batam ya. Dan setelah diverifikasi oleh kementerian diputuskan Batam dapat kuota 26. Ya. 26 itu rata-rata umurnya udah 76 sampai 85. Ya. Nah, bagi yang sudah dihubungi oleh Kemenak, buruan nanti ngurus ini paspor, kemudian biovisa itu bisa langsung di kantor Kemenak. Di situ ada pelayanan haji terpadu, di situ sudah disiapin. Karena biasanya rata-rata lansia ada persoalan di sidik jari, Mas ya. Rata-rata lansia itu udah hilang sidik jarinya. Kemudian wajahnya juga agak susah di capture menggunakan aplikasinya Saudi. Jadi sekarang ada pakai ngurus biovisa itu nggak perlu lagi kita ke kedutaannya, tapi cukup di kantor Kemenak sudah ada aplikasi khusus. Kemenak di Batam atau di Kepri? Di Batam di Sekupang. Nah, ada 26 orang, ini momentum. Soal setelah semua misalnya proses biovisa dan MCU ya Mas, lagi heboh tuh di beberapa daerah. Ya, medical check up. Karena itu ada tahapan yang harus dilalui juga dan harus dinyatakan layak untuk menunaikan ibadah haji baru bisa berangkat. Nah, kalau itu semua proses sudah dilalui, maka tinggal menunggu keputusan pemerintah soal besaran tambahan biaya perjalanan ibadah haji. Nah, kabarnya besok itu akan dibahas oleh DPR RI, diputuskan. Keputusannya untuk biaya itu ya? Biaya perjalanan ibadah hajinya. Di Batam itu tentu akan berbeda dengan di daerah lain. Itu setiap daerah berbeda, karena biaya perjalanan hajinya berbeda. Kalau kita kan embarkasi, dari sini bisa langsung terbang ke Saudi. Mungkin relatif sedikit mungkin lebih. Alhamdulillah kita punya ini ya. Embarkasi Mas. Iya. Karena kalau dari daerah seperti Riau itu kan harus terbang dulu ke Batam. Batam dari embarkasi Batam, Kalbar, terus Jambi ya. Harus ke sini dulu. Nah, kalau Batam sendiri langsung dari sini bisa terbang. Gitu Mas. Mantap. Ya, semoga ini lansia tidak banyak lagi masa tunggunya kan. Betul Mas. Karena usianya udah 76 sampai 85 itu udah usia-usia yang kritis ya Mas. Bisa dikatakan usia-usia yang benar-benar udah sepuh gitu kan. Sementara perjalanan ibadah haji itu membutuhkan kekuatan fisik yang ini. Tapi kabarnya sih pemerintah dan pemerintah Saudi juga sudah menyediakan berbagai fasilitas yang memungkinkan lansia itu bisa menjalankan ibadah haji dengan tenang, dengan baik gitu Mas. Meskipun usia sudah lanjut. Oke. Ya, jadi saya pikir itu berita-berita yang menarik ya, yang saya yang bisa di konsumsi oleh pembaca Batam Post ke depan. Jadi ini tidak hanya kita memberikan informasi seperti yang banyak beredar, bad news is good news, tapi ini juga good news is good news gitu. Jadi memang Batam Post senantiasa memberikan narasi-narasi positif bagi pembaca Batam Post dimanapun berada, dan Batam Post saat ini juga sudah memiliki beberapa platform selain cetak, juga ada koran website, digital ada koran digitalnya, ada e-paper. Silahkan klik aja di www.batampost.co.id. Betul. Kalau korannya Mas, koran.batampost.co.id untuk mengakses e-papernya bisa di harian.batampost.co.id. Mas Putut Halal. Dan beberapa berita tadi yang kami spill juga sudah bisa dinikmati di media sosial Batam Post, ada di Facebook, Twitter, Instagram, Twitter X itu sama ya, Instagram, kemudian ada YouTube. Silakan, dan seperti yang bilang Mas Putut tadi, berita-berita Batam Post itu berita-berita yang terverifikasi, no hoax ya. Baik, demikian edisi Hot News kali ini. Saya Muhammad Nur pamit undur diri, dan sebelah saya Putut Arya Tejo pamit juga ya Mas. Sampai jumpa di edisi Hot News berikutnya.